Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Aman, Bapak Ibu sekalian rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bahagia sekali dan kita sangat terhormat ya, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini merupakan salah satu faktor jaminan penjagaan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada pada penjagaan Allah. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam Mustakhraj Abi Awana, Mustakhraj itu karya para ulama yang disebutkan dengan sanad berbeda dengan guru yang bersambung dengan Imam Muslim. Mustakhraj Abi Awana, beliau menambahi dengan lafaz man shalla subha fi jamaah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka berada dalam jaminan Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tafsiran dari jaminan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah penekanan kepada kaum muslimin sendiri agar tidak meninggalkan jaminan dari Allah. Kalau ini sudah menjadi jaminan dari Allah, jangan disia-siakan. Ini yang pertama tafsirannya. Tafsiran yang kedua adalah ancaman untuk orang yang akan mencelakakan atau merugikan orang yang sholat subuh. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, berarti ini ada pesan, jangan macam-macam dengan orang yang sholat subuh berjamaah, karena dia merupakan orang yang mendapat jaminan dari Allah. Kok macam-macam ada orang yang ganggu, berarti dia sudah nantang Allah begitu. Dan di zaman seperti ini kita tidak merasa aman, apalagi di akhir zaman. Ada hadis dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun," akan pasti datang satu waktu kepada orang-orang, "la yadril qatilu fima yaqtul wa la yadril maqtulu fima yadri lima qutil wala yadri al maqtul fima qutil." Akan ada orang membunuh, dia nggak ngerti kenapa dia harus membunuh, dan akan ada orang yang tidak tahu dari orang-orang yang terbunuh kenapa dia dibunuh. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la tadhhabud dunya, dunia ini tidak kiamat sampai akan terjadi yang seperti itu. Saking banyak pembunuhan, Nabi SAW katakan, waqila kaifa dzalika ya Rasulullah, kok bisa, itu maksudnya apa? Al-harj, banyak pembunuhan. Para ulama mengatakan bahwa di antara tanda hari kiamat ini bukan yang besar, tanda yang kecil. Semua tanda hari kiamat itu mengerikan, tetapi ada yang paling mengerikan adalah tanda yang kalau sudah terjadi taubat sudah tidak diterima. Di antaranya adalah matahari terbit dari barat, kemudian ada dukhan, kabut yang besar, kemudian thalatha kusufat, 3 gerhana,
kemudian ada pula muncul Ya'juj Ma'juj, Dajjal keluar, Isa alaihissalatu wassalam turun. Ini semua tanda besar kalau sudah turun. Ta'udzubillah. Tetapi tanda-tanda yang kecil ini banyak. Di antaranya adalah banyaknya pembunuhan. Orang itu nggak ngerti siapa yang kira-kira akan memberikan keselamatan kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Ini dari kalangan manusia saja. Dari kalangan jin juga seperti itu. Dan kadang-kadang ada kolaborasi itu antara jin dan manusia. Dan subhanallah, ada sebagian orang nggak percaya itu ilmu sihir. Ya, apa itu sihir? Nggak ngerti itu. Kalau antum nggak ngerti sihir, belajar dari saya ya. Itu dari Banyuwangi. Saya ingat ayah saya ketika datang ke Jogja. Ayah saya yang asli Banyuwangi. Kalau ibu dari Jogja, dari kota gede sini. Ya, tapi kalau bapak itu asli Banyuwangi, sampai pernah ditakuti sama preman-preman Jogja itu. Padahal bapak saya nggak bisa apa-apa, dikiranya orang Banyuwangi itu bisa apa-apa gitu. Nah, jadi kalau di Banyuwangi itu orang naik pangkat kemudian masuk rumah sakit, didiagnosa dokter nggak ada penyakitnya, itu biasa sekali. Biasa sekali. Mohon maaf, keluar lumpur, buang air, itu biasa sekali itu biasa sekali. Ya, ada orang mau jualan tahu-tahu sakit, kemudian makanannya basi. Itu nggak harus di Banyuwangi, di mana-mana banyak, tapi di Banyuwangi itu gudangnya. Maksudnya kalau ada orang tidak percaya sama sihir, ini belum pernah ngerasakan. Ya, Nabi SAW saja pernah ke sihir. Ya. Dan sebenarnya tidak mesti orang yang terkena ilmu sihir itu orang yang tidak ngerti agama, nggak mesti. Tapi kadang-kadang ada orang yang lengah, sehingga dalam posisi lemahnya dia kena itu. Nabi SAW, para ulama menjelaskan ini ada hikmahnya ketika beliau terkena sihir, sampai akhirnya dianjurkan seorang untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat-ayat ruqyah dan seterusnya. Tapi ada juga, barangkali antum pernah mendengar, antum boleh percaya boleh tidak, ya, beberapa realita orang yang diculik sama jin. Jadi orang ini hilang, nggak kelihatan, nggak ketahuan kemana perginya. Tahu-tahu nyangkut dia di plafon rumah dalam kondisi sudah kayak orang sakit, kurus kering. Ya, ini tanya ke mata, nggak ngerti, saya diajak pulang jauh kemana, nggak ngerti. Kita nggak kebayang kalau belum melihat kejadian sendiri itu kita nggak percaya memang. Dan memang saya sampai sekarang juga belum pernah lihat orang kejadian sendiri. Tapi ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Ini kejadian di zaman pemerintahannya Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dalam Sunan Al-Baihaqi diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman ibn Abi Layla. Beliau ini cerita, dan kisah ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada seorang dari kalangan beliau, orang Ansar, anna rajulan min bani qaumihi minal Ansar, dari penduduk Ansar, ya, kharaja ma'a qaumihi li salatil isya fasabathu al-jinnu fafuqid. Ada orang keluar untuk salat isya, tiba-tiba dia ditawan oleh jin, kemudian hilang dia. Ini disebutkan oleh para ulama tentang hukum orang yang hilang. Apa kaitannya dengan orang hilang begini? Kaitannya dengan dia kasih nafkah keluarganya. Seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak istrinya. Kalau seandainya dia tiba-tiba tidak ada di rumah, kenapa dia kerja minggat, naudzubillah ya. Tapi ini kan ada orang zaman sekarang itu kalau punya kasus aja tahu-tahu hilang gitu saja. Ya, kadang hilangnya itu di skenario gitu, dibikin viral apalagi zaman sekarang. Oh, belum pulang sudah sejak 3 hari, terakhir pakai baju ini, terakhir gini-gini kan, rame gitu. Nah, kadang-kadang kayak begitu sengaja itu. Kira ada masalah sama keluarganya, atau mungkin lagi punya utang, atau bawa kabur, segala macam. Tapi yang jelas wallahu a'lam, orang itu hilang itu dalam buku fikih dibedakan antara hilang karena dia di negeri Islam atau hilang di negeri kafir, atau hilang
karena perang antara orang Islam dan orang kafir. Kemudian hilang di tengah perkumpulan atau persatuan perang antara orang Islam dengan orang Islam karena ada fitnah, ada gejolak, ada sengketa. Akhirnya orang Islam sama orang Islam perang, hilang orang ini. Nah, ini para fuqaha membedakan bagaimana cara mereka disikapi. Nah, di antara pembahasannya adalah kalau orang itu hilang di negeri Islam, nggak ada perang, nggak ada apa di negeri Islam, maka para fuqaha sebagian mereka mengatakan kok hilang bener nih, hilang. Dikasih waktu 4 tahun. 4 tahun nggak muncul dan betul dia hilang, artinya nggak ada berita sama sekali. Kalau dia sembunyi mungkin ada beritanya, ngeresep atau gimana, ada orang yang lihat. Ini hilang sama sekali. Maka para fuqaha mengatakan dia dikasih waktu 4 tahun. Kalau 4 tahun ini ternyata nggak ada berita sama sekali, maka sang istri boleh menikah kembali. Karena dia sudah nggak dapat nafkah sama sekali, nggak nafkah batin, nggak nafkah lahir semuanya. Maka secara tanggung jawab dan kebutuhan normal seorang, dia sudah nggak ada lagi suaminya gimana. Dan barangkali kita mungkin hanya menyangka-nyangka kalau seandainya misalkan ada sebuah kapal laut atau pesawat haji zaman dulu, tahu-tahu nggak kembali. Haji itu kan kalau yang zaman dulu 3 bulan, 3 bulan berangkat, 3 bulan enggak balik, kemudian setelah itu enggak balik, lewat segitiga Bermuda atau lewat mana, tahu-tahu udah enggak balik begitu. Atau pesawat enggak tahu, pokoknya sirna raib. Nah, gimana kan kira-kira itu? Setahun enggak balik, 2 tahun enggak balik, 3 tahun enggak balik, 4 tahun enggak balik. Nah, ini keluarganya gimana? Boleh nikah lagi dia gitu. Nah, para fuqaha mengatakan kalau orang betul-betul hilang tanpa ada perbuatan atau sebab yang seperti tadi kita sebutkan, dia nunggu 4 tahun. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman pemerintahan beliau, ini ceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini seorang tabi'in senior. Beliau meninggal tahun 83 Hijriah. Dia cerita ada orang keluar salat Isya, ternyata fasabathul jinnu fafuqid. Tahu-tahu dia diculik sama jin, hilang dia. Faja'at imra'atuhu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqassat alaihi al-qissah. Istrinya lapor ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka fasa'ala anhu qaumahu faqalu na'am kharaja yusalli fasabathu al-jinnu fafuqid. Maka Umar bin Khattab ketika ceritain itu, beliau tanya ke orang-orang kampungnya, ini benar apa enggak kisahnya perempuan ini? Katanya suaminya hilang, bagaimana, benar apa enggak? Maka semua orang kampungnya mengatakan iya. Dia keluar sholat Isya, hilang habis itu. Enggak enggak ada sisa sama sekali, hilang. Akhirnya fa'amaraha an tarabbasa 4 sinin. Umar bin Khattab perintahkan perempuan itu untuk menunggu selama 4 tahun. Falamma madatil 4 sinin waja'athu al-qissa wa qassat alaihi al-qissa. Maka ketika 4 tahun itu selesai, maka perempuan tadi kembali lapor ke Umar bin Khattab, cerita lagi seperti itu. Kembali Umar bin Khattab tanya kepada orang kampungnya. Fasa'ala anhu qaumahu. Maka kembali Umar bin Khattab tanya kepada orang-orang di kampungnya. Ini menunjukkan bahwa seorang qadhi, hakim, tokoh yang akan berikan keputusan, dia jangan tergesa-gesa ketika ada orang pengen curhat tentang masalah keluarga langsung gitu. Nah, ini ditegaskan oleh para ulama. Jangan langsung nambah masalah keluarga orang. Ketika ada urusan seperti itu, jangan, oh kalau begitu langsung aja diangkat itu ke PA misalkan, langsung aja kayak begitu. Enggak. Sabar dulu, dipelajari kasusnya. Kalau seandainya ada orang curhat itu, jangan tergesa-gesa dikasih masukan. Siapa tahu tuh ada yang disimpan misalkan, atau ada apa yang tidak diketahui. Taib, akhirnya fa'amaraha an tazawwajat. Akhirnya Umar bin Khattab perintahkan perempuan itu untuk nikah lagi. Sudah 4 tahun ditunggu, gak pulang sama sekali itu suami itu. Silahkan nikah lagi. Faja'a zawjuha. Setelah 4 tahun datang itu suaminya. Yukhasimuha inda Umar radhiyallahu an. Dia datang kepada Amirul Mukminin, ini istriku, kok dia tinggalin aku nikah lagi gitu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaghibu ahadukum fala ya'lamu ahlahu ahayyan aw mayyita. Sebagian dari kalian tiba-tiba raib, nggak
nggak ada berita, nggak ngerti keluarganya hidup atau mati, atau keluarganya nggak ngerti dia mati atau hidup. Itu. Akhirnya, maksudnya itu Umar bin Khattab pun mengingkari orang ini. Kamu ngapain 4 tahun ini, kemana aja begitu. Akhirnya dia mengatakan, ghaira anni ya Amirul Mukminin innali udhra. Ana punya alasan ini Amirul Mukminin. Ana raib 4 tahun ini, ana bukan karena tanpa alasan. Ana ini diambil sama jin. Dia cerita begitu. Wa ma udhruka? Apa alasanmu? Kharajtu li salatil isya. Aku keluar untuk salat isya. Ini menunjukkan bahwa orang keluar salat aja kadang masih ada kejadian seperti itu. Bukan berarti loh ini salat gimana? Ini salat aja bisa kesambet. Itu kalau bahasa orang itu kesambet itu kan kemasukan jin ya. Ya, ini orang salat aja begitu. Nggak perlu diperiksa ini sholatnya berarti kurang atau apa, tapi kita ambil pelajaran, orang sholat aja bisa begitu, yang nggak sholat bagaimana itu ya, lebih gampang lagi untuk diganggu gitu. Dia katakan, kharajtu usallil isya fasabatnil jin. Aku keluar untuk sholat isya, ternyata aku kesandra, aku diculik sama jin. Falabithtu fihim zamanan tawila. Kemudian aku mau tidak mau harus tinggal bersama mereka dengan waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Kemudian setelah itu kok bisa lolos gimana? Dikatakan faghazahum jinnun mu'minun. Ternyata setelah itu kelompok jin yang menawan saya itu diserang sama kelompok jin Islam. Di sini disebutkan dalam riwayat ini au muslimun. Yang meriwayatkan di sini ada seorang rawi namanya Sa'id ibn Abi Arubah. Dia ragu ini dalam rafat hadis ini muslimun atau mukminun. Yang jelas kelompok jin-jin Islam nyerang jin yang menawan saya. Faqataluhum. Kemudian jin itu berhasil mengalahkan kawanan jin yang menawan saya. Fasabawni dhimna sabayahum. Kemudian mereka menawan aku termasuk tawanan-tawanan mereka. Maka mereka melihat aku, lalu mereka mengatakan, naraka rajulan muslima. Kita melihat kamu itu orang Islam. Wala yahillu lana sabyuka. Dan kami tidak boleh untuk menawan sesama muslim. Fakhayyaruni bainal muqami wa bainal qufuli ila ahli. Maka mereka ngasih pilihan kepadaku, mau terus hidup bersama kawanan jin-jin muslim atau aku diberi kesempatan untuk pulang ke keluargaku. Ya aku milih pulang keluarga aku tuh. Nah, akhirnya mereka mengatakan fa'aqbalu ma'i. Maka mereka mengajakku untuk ngantar aku pulang. Fa amma bil laili falaysa yuhaddithuni. Kalau malam hari mereka ngantar aku pulang, mereka enggak ngajak aku ngomong. Pokoknya aku diajak pulang, ayo lewat sini begitu sampai aku pulang. Wa amma fin nahar fa'asa attabi'uha. Kalau siang hari maka mereka memposisikan seperti ada tongkat dan aku ikuti tongkat itu. Pokoknya kalau malam aku ikuti mereka, kalau siang aku nggak bisa melihat mereka, tapi kayak ada tongkat yang aku bisa ikuti. Terus aku ikuti sampai aku ketemu jalan pulang. Nah sekarang aku sampai begitu. Akhirnya ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fama ta'amuhu fikum, atau fama kana ta'amuka fihim. Kalau gitu selama ini kamu makan apa? Maka dia mengatakan al-fulu wa ma lam yuzkar ismullahi alaihi. Kita makan kacang-kacangan dan juga setiap makanan yang lupa untuk diucapkan basmalah. Dan memang ada riwayat ketika seorang lupa untuk mengucapkan basmalah, maka syaitan akan mengatakan di antara mereka, adraktumul mabita wal asya. Ketika ada orang masuk rumah untuk malam hari lupa mengucapkan basmalah, makan malam pun dia lupa untuk mengucapkan basmalah, maka setan akan ngomong di antara mereka, adraktumul mabita wal asya. Malam ini kalian dapat tempat tinggal dan juga makan malam gratis. Ini rupanya menjadi makanan untuk bangsa jin dan juga untuk tawanannya. Kemudian ditanya lagi, fama kana syarabuka fihim? Apa minumanmu? Dia mengatakan al-jadaf. Al-jadaf itu apa? Al-jadaf itu ma lam yukhammaru minasyarab.
minuman yang tidak ditutupi. Ya. Minuman yang tidak dikasih tutup. Berarti sebenarnya minuman itu atau makanan, terutama di malam hari, memang ada perintah untuk ditutupi. Para ulama mengatakan bahwa perintah yang sifatnya adalah mukammilat, penyempurna dalam masalah agama, dalam masalah akhlak, dalam masalah fadailil a'mal, ya, motivasi beramal, itu semua kaitannya dengan masalah sunnah, tidak sampai wajib. Wajib untuk menutupi ini apa, gelas atau piring, tidak wajib memang. Para ulama mayoritas mengatakan itu sifatnya anjuran, tidak sampai wajib. Tetapi rupanya kalau ditinggal rupanya bahaya sekali. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan aukus siqa ghattul ina'a wa aukus siqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita' aw wika'un laysa alaihi aw ina'in laysa alaihi wika' illa nazala fihi min dhalikal waba'. Dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tutuplah wadah-wadah kalian, karena satu malam ada sebuah penyakit dalam satu tahun, tidak dijelaskan ini penyakitnya di kapan harinya. Dalam satu tahun ada satu malam yang penyakit itu lewat. Kalau dia masuk ke wadah salah satu dari kalian, maka wadah itu akan nemplok dan akan memberikan efek. Bahkan kita dulu pelajari syarah hadis ini, bahkan bisa menyebabkan kematian. Memang tidak disebutkan malamnya apa, kapannya apa, akan tetapi hadis itu sahih dalam Sahih Muslim. Seperti itu perintahnya untuk menutupi bejana. Rupanya menjadi makanan untuk bangsa jin dan sahabat ini ketika dia disandra oleh bangsa jin. Ya, tetapi memang itu jarang terjadi. Itu jarang terjadi. Cuman orang yang berusaha untuk menjaga diri, zikir pagi petang, kemudian dia baca Al-Quran, mudah-mudahan Allah kasih penjagaan. Zaman sekarang tidak harus disandra, tapi hatinya disandra. Jadi dia ibadah susah, ya, rumah tangganya kok keganggu gitu. Zaman sekarang orang itu kalau hasad, waliyadzubillah, orang kalau hasad gampang, tahu-tahu keluarganya nggak harmonis gitu saja sudah. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan hasad secara definisi adalah tamanni zawalin ni'ami 'anil ghair, mengharapkan agar sebuah kenikmatan itu hilang dari orang lain. Nah, tapi beliau sebutkan bahwa ternyata hasad itu bertingkat-tingkat. Ada di antara hasad itu orang lakukan tujuannya untuk menghilangkan nikmat dari orang lain untuk dipindahkan ke dia. Tetapi ada yang tidak seperti itu. Yang penting nikmat itu hilang, mau pindah ke anak atau tidak urusan lain, yang penting nikmat itu hilang. Baik, ada orang nikah kok bahagia sekali, ndak harus itu dia dapatkan pasangan itu. Oh, ini dulu mantan pacar saya ini, oh ini dulu tak tunggu jandanya, oh macam-macam ngomong orang itu, ya. Nggak harus kayak begitu, yang penting pasangan itu nggak bahagia, selesai sudah. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Ini kalau di keluarga-keluarga sana itu, di tempat saya itu biasa sekali. Tahu-tahu ada orang nggak suka sama pasangannya itu, tuh kelihatan jijikan gitu. Atau tahu-tahu ada masalah aja kalau pulang. Setelah diruqyah baru kok tenang gitu. Oh, rupanya diganggu. Ganggu. Artinya di zaman sekarang itu orang sudah lebih punya tanggung jawab agar kita bisa menjaga diri dan keluarga dari gangguan macam-macam. Ya, intinya wallahu alam. Semoga Allah Azza wa Jalla menghilangkan berbagai macam bahaya dari kita. Akan tetapi kita berusaha untuk hati-hati. Bukan suudzon. Kalau suudzon kepada syaitan itu. Suudzon kepada syaitan. Karena memang setan dari awal tidak menghendaki ada rumah tangga yang harmonis. Ketika sebuah pasangan menikah, dari pertama syaitan itu sudah berusaha untuk menceraikan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, inna iblisa yansibu arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayah. Sungguhnya iblis itu menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus semua bala tentaranya
fa a'dhamuhum fitnatan adnahum minhum manzilatan. Setan yang paling besar godaannya untuk manusia, dia adalah setan yang paling dekat posisinya dengan iblis. Ya'ti ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Datang satu setan laporan ke iblis, dia mengatakan saya sudah mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Qala ma fa'alta syai'an. Iblis mengatakan kamu gak ngapa-ngapain, itu gampang itu kayak gitu. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Sampai satu setan datang kasih laporan mengatakan aku tidak biarkan pasangan itu sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Nah itu jadi orang itu memang dirongrong sama setan. Wah nggak apa-apa, saya sudah 30 tahun kok aman-aman saja rumah tangga saya. Siapa yang ada jaminan kasih jaminan seperti itu? Bahkan kalau ada rumah tangga tidak bisa dibersihkan dari maksiat, na'udzubillah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan ma tawaddathnani thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah ada dua orang yang saling mengasihi kemudian Allah buat dua orang itu berpisah, melainkan biasanya ada dosa yang dikerjakan salah satu dari keduanya. Jadi dosa itu kalau dilakukan di rumah bahaya sekali. Para ulama mengatakan kalau pasangan tidak sholat tidak usah dipertahankan. Dua yang diizinkan, dipesankan oleh para masyayikh itu. Pasangan yang pertama tidak sholat, yang kedua waliyadzubillah zina. Kalau zina itu sudah jelek sekali, sudah kotor, merusak kehormatan dirinya, keluarganya, dan juga tidak sholat. Kalau ada rumah tangga bapaknya azan biasa aja, kira-kira anaknya disuruh sholat? Wong dia nggak sholat. Atau dia nyuruh anaknya untuk ngaji sementara dia nggak ngaji. Musik, dangdut, apa segala macam, banter-banteran. Sebagian orang itu punya hobi, nggak perhatian sama kondisi tetangga itu. Pasang salon besar-besar, seduh kayak gitu itu. Itu nggak perhatian waktu sholat, sebelahnya ada orang lagi ngapain tuh, setel gitu. Baik, ala kulli hal ya ikhwah, ini merupakan salah satu realita yang disebutkan dalam hadis bahwa untuk menjaga sebuah persatuan itu kadang kita harus hati-hati sendiri, ditambah lagi ada faktor-faktor eksternal yang memang dia nggak suka kalau seandainya ada sebuah keharmonisan atau kebahagiaan. Kajian yang diusulkan adalah ketika aku tersakiti, ya, kalau disakiti, baik, ini pesannya singkat aja. Ya, ketika orang disakiti, yang pertama dia perlu ingat dan sadar bahwa memang akan ada secara sunnatullah orang-orang yang akan membuat orang lain tersakiti. Itu wajar itu. Bukan berarti kita harus menyakiti. Karena memang ada perintahnya dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man arada an yuzahza 'anil nar wa yudkhalal jannah." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falyati ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah dia memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Artinya dia harus memperlakukan orang dengan baik sebagaimana dia ingin dibaikin orang. Tetapi ketika ada orang yang menyakiti, itu merupakan satu sunnatullah karena ada setan. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna iblisa qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sungguhnya iblis sudah putus asa akan dipersembahkan atau akan dijadikan Tuhan oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dia ingin agar orang-orang yang salat itu diadu oleh setan. Salat, tetapi kok nggak bisa bersatu hati mereka. Itu sudah secara sunnatullah atau ketentuan dan takdir Allah, ada setan. Kenapa Allah ciptakan setan? Allah Azza wa Jalla ada hikmah yang besar.
untuk menguji kita dan seterusnya. Kita nggak tanya kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak pantas. Kenapa Allah engkau ciptakan seperti ini? Yang penting kita nanti akan ditanya oleh Allah. Nah, jadi itu sudah harus kita pahami. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Sahih Muslim juga disebutkan bahwa orang yang diuji oleh Allah dengan orang yang menyakiti akan bisa menggugurkan dosa. Dalam Sahih Muslim disebutkan ma yusibul muslim, bukan hanya dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari juga ada hadisnya, cuma redaksinya agak sedikit berbeda. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah Azza wa Jal, entah dengan rasa sakit, kepayahan, rasa sedih, kegalauan. Apa bedanya sedih dan galau? Disebutkan dalam syarah dan penjelasan para ulama, sedih itu orang rasakan dari sesuatu yang menyakitkan sudah terjadi. Kalau galau itu belum terjadi, tapi sudah membuat orang kepikiran. Kalau dulu waktu saya masih kecil, orang bilang, saya nggak bisa makan karena kepikiran. Orang makan tinggal makan gitu. Kita ini ketika masih kecil, saudara 7, makanan itu kalau dapat bancaan, ya kan bapak saya orang Kemenak tuh, tapi levelnya yang paling bawah gitu. Jadi kalau dapat bancaan, ya sudah, apem, lemper, apa itu, kue itu dipotong-potong jadi 7 itu. Kita nggak pernah makan satu itu. Ketika saya masuk pesantren, mau makan nasi pakai lauk telur ceplok utuh itu kayak dosa rasanya. Karena selama kecil di rumah itu kita dipotong-potong terus itu sampai 5 kali potongan, 7 kali potongan gitu. Nah, maksudnya ketika dengar ada orang nggak enak makan, nggak enak makan gimana? Kita itu ada makanan nggak enak dimakan aja jadi enak gitu loh. Tidak ada orang makan nggak bisa makan gimana gitu. Tapi rupanya memang namanya galau itu sekarang dirasakan. Ya, betul-betul nggak bisa makan itu. Ternyata ada pahalanya. Orang kepikiran itu, ini gimana pasangannya, gimana keluarganya, gimana pekerjaannya, gimana masa depannya. Ternyata itu masuk ke dalam yang disebutkan hadis Nabi SAW. Tidaklah seorang diuji dengan sakit, capek, sedih atau galau, bahkan wala adha, disakiti orang. Hatta syaukata yushakuha, sampai pun seorang tertusuk duri. Illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali Allah memang akan menggugurkan dosa-dosa orang itu. Ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa memang ujian-ujian itu dibuat untuk membersihkan dosa kita. Ya, dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi waladihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa alaihi khati'ah. Ujian itu akan terus dikasih oleh Allah untuk seseorang, baik di hartanya, dari keluarganya, maupun dalam urusan yang lain, sampai dia akan menghadap Allah tidak ada dosa sama sekali. Itu ujian itu dikasih terus sama Allah. Tapi memang ada manfaatnya, dan memang dosa itu bisa digugurkan dengan berbagai macam faktor. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, Allah kasih kesempatan macam-macam untuk menggugurkan dosa. Di antara dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal saleh. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya amal saleh itu bisa menggugurkan kejelekan-kejelekan, tapi kejelekan yang kecil, dosa kecil. Kemudian di antaranya dengan musibah. Jadi kalau ada orang nyakitin, kita tahu itu bahwa memang di situ ada pengampunan dosanya. Baik. Kemudian di antara sikap yang tepat adalah seorang perlu bijak. Dalam hadis disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak.
engkau tunaikan amanah yang dibebankan kepadamu, dan jangan mengkhianati orang yang pernah mengkhianati. Ini berat sekali. Dikhianati tapi kita nggak boleh membalas pengkhianatannya. Wong nggak begitu saja berat. Kita itu kalau sudah punya janji, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berkhianat. Itu berat, itu berat sekali. Dan khianat itu menjadi salah satu tanda orang munafik. Maka kalau kita lihat bagaimana potret kehidupan para ulama salaf, mereka sangat khawatir ngasih janji. Khawatirnya kalau ngasih janji itu tidak bisa ditepati. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan, kanu yattaqunal mau'ida khasyatal ikhlaf. Dulu para ulama guru-guru kami, ini Ibrahim An-Nakhai ini seorang tabi'in. Beliau cerita tentang guru-gurunya lagi, tabi'in senior maupun para sahabat. Mereka khawatir ngobrol janji, khawatir nggak bisa nepati itu. Ya, apalagi memang menghadapi pengkhianat. Menghadapi pengkhianat kita nggak boleh mengkhianati. Nah, maka sebenarnya seorang mukmin perlu bersikap sebijak mungkin. Kalau kita ngerti bahwa sebuah tindak kezaliman atau sikap menyakiti mesti terjadi sebagaimana takdir Allah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk tidak memperlakukan orang lain dengan zalim. Maka jangan pula seorang melakukan sebuah tindakan yang bisa berakibat kezaliman. Kita tidak menzalimi, tetapi tindakan ini bisa mengakibatkan orang lain berbuat zalim. Seperti itu. Maka ada hadis yang kita sering dengar itu, unsur akhaka zaliman atau mazluman, itu dalam hadis Sahih Bukhari. Unsur akhaka zaliman atau mazluman, tolonglah saudaramu ketika dia dizalimi atau menzalimi. Ya Rasulullah, hadza wa huwa mazlum wa kaifa huwa zalim, kaifa nansuruhu wa huwa zalim? Qala takuffuhu an zulmihi. Para sahabat tanya, ini kalau kita bantu dalam kondisi dia dizalimi itu kita wajar itu, tapi kalau dia dizalimi kok kita bantu? Kata Nabi SAW, takuffuhu an zulmihi, kamu halangi dia dari kezalimannya. Baik, di antara kezaliman orang adalah melakukan tindakan yang akibatnya berbalik kerugian untuk sesama kaum muslimin. Saya kasih contoh yang sangat ringan. Ya, saya seperti antum, jamaah Masjid Al-Aman. Ya, kita jamaah masjid, kita pengen sholat tenang, khusyuk. Tahu-tahu ada orang bikin kontes dangdut atau apa gitu, dekat situ bikin panggung besar. Dan saya jamaah masjid seperti antum, saya merasa terganggu dengan adanya kontes musik yang seperti itu. Kadang-kadang yang naik juga nggak mungkin kan, kalau ada kontes nyanyi bersama, tahu-tahu yang nyanyi pakai jilbab besar kan nggak mungkin. Ya, mustahil banget itu. Kita datang ke sana, kita hancurkan semua alat musiknya, plak 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 gitu. Kita hancurkan. Kita harus nahyu mungkar. Itu panggungnya kita rusakin, kita bakar, kemudian panitinya kita ancam-ancam, awas kamu berani-berani datang ke masjid mau bikin konser musik di dekat ini. Taib. Ini kira-kira langkahnya bijak atau enggak? Ya. Seperti itu gambaran gampang, kita enggak memang butuh jawaban enggak. Tapi ini gambaran yang gampang. Kalau yang seperti itu, pertama, bisa jadi orang yang kuat duitnya, kuat jabatannya, akan bikin panggung di atas menara masjid. Ya, orang zaman sekarang itu setan jin itu kalah sama setan manusia, ya kan? Sudah ngerti ini jelek, tetapi kalau dilarang tambah setannya itu tambah gitu, keluar apa namanya sungunya itu keluar gitu. Aslinya nggak ada, tapi kepikiran seperti itu. Itu pernah kejadian seperti itu di zaman awal kenabian. Di zaman awal kenabian, kalau dipelajari di referensi sirah itu antum tahu ya, ketika mereka pingin apa namanya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Rasul, meskipun gagal itu akhirnya mereka gagal. Ketika ingin berskenario membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka berunding. Setan datang dalam wujud manusia, ingin memberi andil. Oh, gini aja caranya, gini aja caranya. Ada satu orang dari bangsa Arab
Dia bilang gampang, biar Bani Hashim tidak bisa menuntut balas kepada masing-masing kabilah kita, semua harus punya andil dalam membunuh Muhammad. Pedangnya harus terlumuri darah Muhammad semuanya, harus semuanya. Nanti Bani Hashim itu nggak bakal bisa menuntut balas karena banyaknya kabilah yang membunuh. Nah, itu jadi model sistem keroyokan. Kalau satu orang bisa dituntut balas, tapi kalau banyak nggak bisa dituntut balas itu sudah ada zaman itu. Akhirnya setan yang muncul sebagai wujud manusia mengatakan ini pendapatnya lebih hebat dari usulan saya. Jadi setan manusia lebih kuat dari setan yang aslinya. Itu di zaman ketika akan pembunuhan Muhammad SAW. Zaman sekarang begitu. Ada orang kalau seandainya dihalau, dia akan justru seperti itu. Maka setiap muslim punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas keamanan saudaranya. Jangan sampai membuat satu tindakan yang merugikan orang lain. Minimalnya membuat sum'ah atau nama baik orang Islam jadi jelek. Dia melakukan tindakan sedikit, tapi balasan dari orang yang dia sakiti itu merusak orang-orang Islam yang lain. Masya Allah. Ini zuhur ya. Masya Allah. Baik, kemudian terakhir, sikap orang yang disakiti, dia kalau seandainya sabar itu yang lebih bagus. Tetapi dia boleh juga untuk menuntut balas. Kalau dia ingin menuntut balas, boleh. Kalaupun penuntutan balas itu di depan Allah, bukan dengan cara fisik, juga boleh. Artinya apa? Namanya tadhallum, ngadu kepada Allah. Ya Allah, aku sudah dizalimi, jadikan orang ini kayak apa? Sudah, doa terserah. Dan ini memang dipersilakan di para ulama. Dalam sebuah hadis disebutkan, wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang dizalimi, karena doa antara orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Baik, para ulama mengatakan boleh apa tidak ketika ada orang mendoakan jelek jelek-jeleknya. Pernah satu saat di majelis Syekh Abdul Razak, ini insya Allah nggak lebih dari 10 menit ya, di majelis Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi, saya pernah dengar beliau ditanya, Syekh, saya adalah seorang warga datang ke Maktab Al-Baladiyah. Baladiyah itu seperti kantor Pemda. Satu saat saya membawa berkas untuk ngurus sesuatu. Sampai di sana, bukannya urusan saya ini digarap, bahkan disobek-sobek depan muka saya. Kertas saya itu sobek-sobek. Itu membayangkan itu. Muangkalnya saya kayak apa? Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini nyobek-nyobek saya. Ya Allah, jadikan badan dia terobek-robek. Dia doa begitu. Wah subhanallah, Syekh, nggak lama itu dia ini kecelakaan, badannya hancur sampai polisi itu mau ngambili badan dia itu harus pakai plastik khusus karena nggak bisa lagi badannya diatur itu, sampai akhirnya dipuputi begitu. Ini saya dosa nggak dengan doa saya itu? Kata Syekh, ayi doain hadza. Kata beliau, ini doa apa ini? Antum juga perhatikan, antum ini diapakan? Kemudian antum doa apa itu? Antum kalau seandainya mau membalas yang masuk akal begitu. Nah, tapi ana ingin garis bawahi, ini ada dua mazhab dalam masalah ini. Boleh atau tidak kita berdoa dengan doa yang lebih dari yang kita rasakan? Ya. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kita kan cuma dirobek kertas kita. Kenapa kita berdoa dengan mudah-mudahan yang robek tas kertas saya ini mati gitu? Kan nggak boleh, itu zalim gitu. Pendapat yang kedua, dan wallahu alam ini yang bisa benar, boleh ini. Ya, pendapat yang benar adalah dia boleh, karena dia nggak ngerobek-ngerobek. Wong kertasnya nggak dirobek. Kalau seandainya orang itu bilang, kasih kertas saya itu, tak robek sekalian gitu, kertasmu tak robek juga. Nah itu urusan lain. Nah ini kan dia cuma berdoa aja. Hakikatnya dia tidak sedang menuntut balas, dia hanya berdoa kepada Allah. Ya. Dan ternyata ini ada contohnya di antara Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijadikan oleh Umar sebagai gubernur kota Kufah. Di Kufah itu orang suka ngadu, ngeyel, dan suka protes. Sejak zaman dulu itu sampai sekarang. Kufah itu tempatnya di Irak.
Irak itu banyak sekali masalah dari dulu sampai sekarang. Ya. Itu ada siapapun jadi gubernur diongkrek-ongkrek terus itu sama orang-orang Kufah itu, termasuk Sa'ad bin Waqqas. Dikatakan sholatnya nggak bener itu, sholatnya nggak nyunah, kemudian dia nggak adil. Kalau seandainya ada rampasan dia pengen ambil sendiri, tidak adil dalam membagi, dan dia nggak pernah ikut perang. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencopot Sa'ad bin Waqqas. Tapi Umar bin Khattab ketika akan meninggal mengatakan, inni la anzi'uhu an ajzin. Aku tidak mencopot saat itu karena ketidakmampuan, akan tetapi memang ada maslahatnya, aku copot dia. Tapi ketika dalam kasus itu akhirnya Sa'ad mengatakan, Allahumma in kana abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrah wa atil faqrah wa arridhu lil fitan. Ya Allah, hambamu ini, maksudnya orang yang tadi itu menuduh macam-macam itu, kalau seandainya dia dusta, dan memang dusta, nah, Sa'ad bin Waqqas nggak mengerjakan itu. Kalau seandainya hambamu ini dusta, dia pengen dipuji dan dilihat orang, maka panjangkan umurnya, panjangkan kemiskinannya, dan jerumuskan dia dalam masalah moral. Perawi yang menyebutkan ini mengatakan, walaqad ra'aituhu ba'du wa qad saqata hajibahu ala 'ainaihi minal kibar wa huwa yata'arradu lil jawari fit tariqi yaghmizuhun. Aku lihat orang tadi itu tua, dia sampai alisnya ini nutupi matanya karena dia sudah tua, enggak ada waktu dan kemampuan untuk nyukur alisnya, sampai alisnya ini nutupi matanya saking tuanya. Tapi subhanallah, dia kerjaannya di jalan kalau ada perempuan lewat dijawil, digoda. Ini di masyarakat Indonesia yang maksudnya Pak, Bu gitu tuh biasa gitu, itu aib sekali kan. Orang tua ada perempuan dijawil, gini, jelek sekali. Apalagi di tatanan masyarakat seperti orang Arab yang mereka pakai cadar, mereka jaga sekali antara laki dan perempuan. Kayak gitu jelek banget, tua lagi gitu. Ketika dia ditanya, dia mengatakan, syaikhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Aku ini orang tua, aku sama Allah diuji sekarang karena aku kualat kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini kasus pertama. Kasus kedua, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid salah satu calon penghuni surga, dituduh juga sama seorang perempuan namanya, kalau tidak salah namanya Arwa, perempuan. Dia tuduh Sa'id bin Zaid ini malak tanah saya, batas tanah saya itu dipindah-pindah, itu geser. Waktunya sudah habis ini, masya Allah. Tapi maksudnya ada, dari dulu itu orang suka kayak gitu, bikin laporan sertifikat palsu itu, kalau sekarang kan biasa kan ya. Na'udzubillah. Itu sampai patoknya dipindah. Kemudian bukan hanya itu, diviralkan, Sa'id bin Zaid merubah patok tanah itu. Dipanggil sama gubernur Madinah waktu itu, kamu kenapa? Apa yang kamu kerjakan dengan saudarimu itu? Maksudnya saudara se-Islam. Karena dia katakan, apa mungkin aku seorang sahabat Nabi SAW, aku akan ambil kezaliman seperti ini, padahal aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu min sab'i aradin. Riwayat ini akhirnya disebutkan bahwa kisah ini menjadi sebab kenapa sahabat ini meriwayatkan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menggasak tanah orang lain meskipun satu jengkal dengan kezaliman, maka tanah itu akan dijadikan sebagai tuk, seperti belenggu nanti pada hari kiamat. 7 kali lipat itu nanti akan dibelenggukan ke leher orang itu. Apa aku akan ngerjakan itu? Padahal aku pernah mendengar hadis Nabi SAW. Sudah, begini saja. Kalau memang orang itu bohong, aku berdoa kepada Allah agar perempuan ini dibutakan. Kemudian aku pengen dia dimatikan di tanahnya, dibuat mati di tanahnya. Kemudian beliau juga berdoa agar urusan ini diungkap dengan jelas. Akhirnya setelah itu terjadi hujan. Kemudian semua tanah yang tadi agak ketutup gak jelas itu kesingkap. Akhirnya ternyata patok itu tetap ada pada tempat semula, menunjukkan bahwa perempuan yang sudah berhasil menebar isu itu nggak benar. Kemudian setelah itu perempuan ini buta. Ketika dia sedang jalan di tanahnya, dia kecemplung di sumur kebunnya, blek, mati dia. Para ulama mengatakan kalau dia dizalimi dari urusan tanah,
lalu sang sahabat ini berdoa, ya Allah bunuh dia di tanahnya, maka sah-sah saja itu. Kan dia cuma berdoa, dia dizalimi kemudian dia berdoa. Tapi ala kulli hal, yang jelas kalau seandainya seorang bisa memaafkan, wah itu luar biasa, luar biasa. Tapi yang jelas ini boleh kalau seandainya dia ingin tazallum di depan Allah Azza wa Jal, ya Allah saya dizalimi, saya ingin mendapat keadilan gitu. Zaman sekarang mungkin yang lebih konkret itu ya, kalau kita minta keadilan ke manusia seringkali nggak dapat. Nanti tunggu di akhirat begitu ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kita bimbingan sehingga kita bisa aman dunia akhirat. Ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan manfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam barak Nabi Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Masya Allah, banyak sekali yang disampaikan oleh beliau, dan terkait dengan banyak hal yang tadi kalau dicatat mulai dari kasus Banyuwangi hingga sampai diri ini yang disakiti banyak sekali. Dan kami memahami mungkin ada beberapa jamaah yang mungkin ada yang belum jelas dan ingin bertanya langsung kepada beliau. Kami beri kesempatan mungkin untuk yang ikhwan dulu, silakan. Oh ya, kalau ini untuk ibu ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja tentang saya dua. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa ketika kita disakiti, jika kita sabar, itu akan menjadi pahala. Pertanyaan saya adalah, sabarnya itu ya bagaimana? Karena terkait sakit itu ya terus terang emosi naik. Itu satu. Yang kedua, bahwa peristiwa yang menyakiti kita itu ada yang bilang bahwa itu dinamakan ujian, juga dinamakan musibah. Nah, batasnya di mana satu dua ya? Ujian dan musibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emosi bisa naik, bahkan bikin akal orang hilang ya. Di zaman Nabi SAW ada orang umpat-umpatan di masjid. Di masjid ngamuk-ngamukan begitu. Nabi SAW mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma wajad. Kata Nabi SAW, aku tahu ada satu kalimat kalau diucapkan oleh dua orang ini, maka dua orang ini akan reda apa yang mereka rasakan sekarang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya mereka ucapkan ini saja, maka mereka akan hilang dari emosi tadi yang sedang berapi-api. Akhirnya sahabat mengatakan, ya hadza ama sami'ta ma yaqul. Sebagian sahabat nggak sabar, dia ngomong sama orang yang lagi marah itu. Heh, kamu yang lagi marah, dengar nggak Nabi SAW barusan ngomong apa? Apa jawabannya? Inni lastu bimajnun. Aku nggak gila. Loh, yang nuduh sampean gila siapa? Kan cuman mengingatkan, kalau dia sedang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Allah akan bikin itu setan pergi. Kemarahan dari setan gitu. Tapi saking marahnya diingatkan begitu, dia malah ngomong aku nggak gila kok gitu. Itu karena orang lagi marah banget. Jadi sabarnya gimana? Ya macam-macam ya. Orang kalau seandainya bisa misalkan ini para ulama menyebutkan ketika ada emosi ini bisa dihilangkan dengan cara apa? Terserah. Kalau seandainya dia sedang berdiri dengan duduk, ya, kemudian kalau seandainya dia bisa mengucapkan ta'awudz, isti'adzah, minta perlindungan dari Allah, dia lakukan itu. Kemudian kalau seandainya dia memang harus berwudu, juga berwudu. Ada riwayat meskipun ada kelemahannya, kalau seandainya kemarahan itu dari syaitan dan syaitan dibuat dari api. Kalau seandainya api itu bisa dipadamkan dengan air, maka padamkan, insya Allah akan hilang itu. Tepat riwayatnya seingat ana ada kelemahannya begitu. Tapi itu diantara caranya. Kemudian ini pun tidak mengharuskan seseorang tidak menuntut hak. Kalau orang dizalimi kemudian dia ingin menuntut haknya, itu juga dibolehkan. Artinya diambil tanahnya, lalu dia ingin ngurus beneran. Ini saya berkali-kali digasak tanah saya ini nggak bisa didiamkan ini.
Akhirnya saya ingin urus semua bukti-bukti ada di rumah, saya bawa nih. Ini nggak masalah, sudah nggak apa-apa. Bahkan yang lebih hebat, orang memaafkan dalam kondisi kuat, bukan dalam kondisi tertindas. Tahu, kalau dizalimi karena dia nggak bisa untuk ngelawan, akhirnya udah saya maafkan aja. Itu bukan maafkan, itu namanya sampean pasrah gitu. Itu namanya bukan memaafkan. Tapi kalau orang memaafkan itu dalam kondisi hebat, menang gitu, udah dia sudah mau dipenjara, sudah saya maafkan. Nah, ini hebat sekali itu memaafkannya. Itu ada perkataan salaf ketika mereka mengatakan kanu yakrahuna an yustadallu fa idza qaharu afau. Mereka nggak pengen dikerdilkan, dihinakan, nggak mau mereka. Begitu ada orang menzalimi, dilawan sampai ketika mereka kuat dan akan mengalahkan orang yang akan menzalimi itu, baru mereka maafkan. Jadi memaafkannya betul-betul memaafkan gitu. Itu kalau bisa ya. Tapi intinya begitu. Nah, terus apakah ujian atau musibah? Itu bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Seorang ketika mendapatkan satu ujian, cobaan, bisa jadi itu sebuah musibah, bisa jadi itu cobaan, dan bisa jadi itu hukuman. Bisa jadi hukuman. Bahkan ada sebuah nukilan dari Muhammad bin Sirin kalau tidak salah. Beliau mengatakan, aku pernah dililit hutang dan rupanya kalau aku pelajari, dililit hutang ini gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. Nah, ini jarang disadari oleh beberapa orang. Ini hanya orang ulama aja yang bisa husnudzan kepada Allah begitu. Ketika ada sebuah kondisi yang berat, dia mencari kesalahan dirinya sendiri. Seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "Hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin min dzambin asabtuhu." Aku terhalangi dari salat malam selama 5 bulan karena sebuah dosa yang aku kerjakan. Akhirnya ditanya, kayak Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama ahli hadis, meninggal tahun 161 Hijriah, ahli hadis dari kalangan Irak, penduduk Irak. Ini dosanya apa toh? Antum itu punya apa itu? Dosa antum itu kayak apa gitu? Dia mengatakan, ra'aituhu rajulan yabki faqultu fi nafsi innahu mura'in. Aku satu saat melihat ada orang nangis di masjid dan aku bergumam dalam hati, jangan-jangan orang ini pengen dipuji. Cuman itu saja. Dia cuman melihat ada orang nangis di masjid, langsung bergumam dalam hati, belum ngomong, itu baru di hatinya itu ngerasa jangan-jangan orang ini pengen dipuji orang itu. Rupanya gara-gara itu beliau mengatakan, aku jadi kesulitan sholat malam. Coba zaman sekarang orang nggak sholat malam kan merasa ya langsung sunnah aja kok gitu, nggak ngerasa itu kalau dia itu sedang ada apa-apa kok nggak bisa sholat malam itu kayak gitu. Nah, jadi wallahu alam bisa jadi dua-duanya dalam satu waktu memiliki makna yang bareng gitu. Ada musibah, ada ujian, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, untuk yang ada pertanyaan? Ada ya, satu mas. Oh enggak, tadi begini kan? Oh enggak tahu. Masya Allah. Oke. Untuk yang Iman, enggak ada lagi. Itu kalau misalnya salah satu doa yang dijawab bagi orang-orang yang tidur ini, dia berdoa bisa dijawab, lebih mudah untuk dijawab oleh Allah. Berarti kalau misalnya ada seseorang memiliki keinginan sesuatu dan dia tidak dalam posisi ditolimi, dia bisa minta seseorang ditolimi dia, tolimi saya gitu. Berapa supaya doa saya dikabulkan. Maksudnya ada sebenarnya kan ada lagi yang lain yang lebih enak dari itu gitu. Kan ada salatu da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang oleh Allah pasti akan dikabulkan, tidak ada keraguan sama sekali. Di antara da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua adalah da'watul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Jadi punya anak yang banyak aja, gitu maksudnya. Daripada cari orang yang ngezalimi dia, mending dia jadi orang tua yang banyak anak saja, gitu. Sudah. Ini kan pertanyaan mengomentari kesimpulan antum tadi itu loh. Ya, baik. Baik, kalau misalkan tidak ada lagi, ada satu Mas Raka, silakan.
mendolimi dia dalam artian ini. Saya pernah ada dalam suatu kasus ini kaitannya tadi dengan masalah tanah. Kita pernah menjual tanah orang lain di perjalanan waktu. Tanah tersebut ternyata diklaim oleh orang lain lagi. Akhirnya setelah beberapa waktu orang yang membeli tanah dari kita itu merasa kita dolimi. Nah, sehingga dia mengatakan kayak tadi, nggak selesai di dunia, selesai di akhirat. Padahal kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Itu bagaimana? Iya. Kalau seandainya sudah pertanyaannya, jazakumullah khair. Kalau seandainya ada tindakan kezaliman yang tidak sengaja, tetapi memang itu ternyata ada kezalimannya meskipun tidak banyak, maka yang seperti itu perlu diusut, diselesaikan. Kalau tidak, kita khawatir masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Orang yang punya kezaliman pada saudaranya, hendaklah dia minta halalnya sekarang, sebelum nanti hari kiamat nggak ada hitungan nominal uang lagi itu. Sekarang minta maaf. Nah, orang yang melakukan kesalahan tanpa disadari atau tanpa sengaja, itu yang diminta di sini. Kalau ada kesalahan tidak sadar, segera diselesaikan. Nah, kalau sadar ya lebih-lebih lagi gitu. Lebih-lebih harus diselesaikan. Nah, masalahnya kalau kita merasa tidak zalim, ada orang merasa dizalimi, ya tinggal diselesaikan urusannya. Oh, ternyata anak tidak zalim, aman insyaallah. Insyaallah aman, enggak ada masalah. Seperti itu. Makanya itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Kalau ternyata kita alhamdulillah tidak zalim, ya sudah, alhamdulillah. Selesai insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya untuk kajian pada hari ini. Mungkin ada penutupnya. Baik. Untuk sebagai penutup ya. Ini sering terjadi di tempat-tempat lain, kaum muslimin semangat sekali untuk melaksanakan sholat syuruk ya. Sholat syuruk itu adalah sholat yang dilakukan setelah matahari terbit? Bukan, setelah matahari meninggi. Memang namanya sholat syuruk setelah matahari terbit, tapi pelaksanaannya tidak boleh justru ketika matahari terbit. Nah, jadi kalau ada jam di masjid menunjukkan jam matahari terbit sekian, itu dilihat jam di masjid itu sudah dilebihkan atau belum. Kalau seandainya sudah dilebihkan berarti sudah boleh sholat. Tetapi kalau memang itu menandai jam pas terbit matahari, justru tidak boleh dipakai untuk sholat. Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Uqbah bin Amir atau Amir bin Rabi'ah kalau tidak salah, Rasulullah SAW menyatakan 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang kita dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari terbit sampai meninggi. Justru ketika matahari terbit itu nggak boleh untuk sholat. Kemudian wahina tadayyaf, ketika matahari tepat di atas kepala kita, tidak boleh kita sholat itu. Hatta tazul, sampai matahari tergelincir. Wahina tamilu syamsu lil ghurub, ketika matahari sedang terbenam, tidak boleh kita sholat. Sampai betul-betul pleng masuk itu bunderan mataharinya masuk, blek, nah baru kita boleh sholat. Nah, sehingga sholat syuruk itu dilakukan pada saat matahari sudah meninggi. Para fuqaha mengatakan sekitar 2 tombak. 2 tombak itu seberapa? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dikira-kira sekitar 1/4 jam dari jam pasnya terbit.
Kalau terbitnya 5:30 berarti 5:30 dilewatkan 1/4. Seperti itu. Bukan malah pas terbitnya kita sholat, malah tidak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnayis syaitan. Matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Maksudnya kenapa? Karena orang-orang yang memang sengaja nunggu-nunggu ibadah mereka di waktu terbit matahari, mereka nyembah setan. Setan itu kalau kita lihat antara kita dengan matahari, dan setan di sini kan dia punya tanduk. Seolah-olah mataharinya itu terbit di antara dua tanduk setan. Itu maksudnya. Malah itu waktu dilarang untuk sholat, ditunggu sampai 1/4 jam. Seperti itu. Kecuali beberapa masjid mereka memang sudah ngeplot seperti itu. Waktu syuruk itu sudah ditambahi 15 menit. Ini sebagian masjid seperti itu, dibuat seperti itu. Kita langsung sholat nggak apa-apa. Ini barangkali yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, takmir masjid, jamaah semua, dan juga yang telah mempersiapkan segala fasilitasnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.